Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahu nggak teman-teman, berita terbaru dan panas nih yang juga viral baru-baru ini adalah tentang lagu Indonesia Raya yang dilecehkan dari akun yang katanya berasal dari Malaysia. Dan setelah ditelusuri, memang per hari ini, detik ini kita membuat video ya, akun itu sudah nggak ada. Dan saya juga coba cross check dan coba tanyakan lagi beberapa orang. Saya juga lihat di berita, intinya adalah bahwa sudah masuk ke berita nasional. Kemudian KBRI Malaysia juga sudah bertindak melaporkan ke PDRM, yaitu Polisi Diraja Malaysia ya, terkait penghinaan lagu Indonesia Raya. Ada beberapa poin penting yang menurut saya teman-teman perlu tahu ya, kenapa kasus ini sangat janggal. Yang pertama adalah bahwa tiba-tiba akun ini terus kemudian hilang. Itu yang paling utama tuh. Yang kedua adalah ketika teman-teman lihat liriknya, ya liriknya itu menurut kita luar biasa ya, walaupun penghinaan, perubahan kata ya bisa dibilang jahat sekali lah ya. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, penggunaan lirik kemudian aksen, nah itu yang paling penting, aksen bahasa si pengisi suara yang bernyanyi itu sangat terlihat dia sebenarnya, ini masih praduga saya tapi ini sangat kuat ya, adalah orang Indonesia. Walaupun diuploadnya mungkin di regional IP network Malaysia, atau bahkan akunnya namanya MY, which is My itu secara akronim ya, umumnya dipakai untuk Malaysia dan ASEAN ya, My ASEAN. Jadi walaupun yang akunnya itu diidentikan dengan Malaysia, tapi pengisi suara yang bernyanyi itu kelihatan sekali itu adalah aksen orang Indonesia, karena gaya logat aksennya Malaysia, cara mengucapkan kata-katanya itu berbeda. Bahkan ini masalah zouk ya, masalah daya rasa. Teman-teman tidak akan bisa mentransformasi internalisasi daya rasa ini kalau tidak bergaul dengan secara cukup lama dengan komunitas tertentu. Misalkan kayak contoh, kenapa Nabi Muhammad itu ketika setelah lahir beliau ditakdirkan oleh Allah ya, secara skenarionya itu beliau diasuh oleh Bani Sa'ad, karena suku Bani Sa'ad itu adalah salah satu suku yang masih murni memegang bahasa Arab secara fushah, dimana ketika itu di Mekah itu ya cukup metropolitan, yang kemudian bahasa itu sudah bercampur dengan bahasa Amiyah, dengan bercampur dengan bahasa berbagai macam daerah karena banyak pedagang yang datang gitu. Nah, itu namanya zouk ya, teman-teman, daya rasa atau feeling, menjiwai. Nah, di situ terlihat kalau bahasa yang digunakan dan logatnya itu kelihatan banget kalau yang menyanyikan itu orang Indonesia, walaupun ditujukan untuk menghina lagu Indonesia Raya dan itu diklaimkan pelakunya orang Malaysia. Itu jauh teman. Yang ketiga, kenapa ini nggak masuk akal, karena kedua negara ini sedang sibuk konsentrasi untuk pembenahan ekonomi ya, krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. So teman-teman, dari tiga hal ini aja sudah janggal. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul ya, kecuali kalau ini ada motif. Nah, yang keempat ini, kecurigaan atau dugaan kita adalah bahwa ini dimunculkan untuk ya, menutupi atau melakukan pengalihan isu, di mana ya itu sudah biasa ya dilakukan dalam dunia yang secara propaganda itu beririsan dengan politik tentunya. Maka saya sendiri secara pribadi tentunya, saya warga Indonesia, tinggal di Malaysia sudah 3-4 tahun, dan saya sangat mengerti bagaimana tabiat, cukup mengerti lah ya, tabiat warga Malaysia maupun bagaimana aksen sehariannya. Dan apalagi itu kalau dinisbatkan ya
bahwa itu adalah penghinaan Malaysia kepada Indonesia, oh itu jauh. Ini hanya perilaku sebagian oknum yang mencoba mencari kesempatan dalam situasi yang tidak kondusif dalam konteks hari ini negara serumpun ya, itu sedang menghadapi krisis ekonomi karena pandemi gitu teman-teman. Nah itu jadi himbauan kepada kita semua untuk terus lebih cerdas berliterasi, terus menahan diri dari hal-hal yang bersifat provokatif ya, kemudian bertindak secara proporsional dan profesional dalam konteks kalau memang ini ranahnya hukum. Sikap kita mendukung penuh yang dilakukan oleh KBRI ya, tindakan yang telah dilakukan, melaporkan kepada PDRM, kemudian PDRM juga sudah melakukan follow up untuk mencari tahu siapa pelakunya. So kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Nah, dan terakhir kebetulan ya saya juga masuk dalam komunitas Indonesia di Malaysia, masyarakat Indonesia di Malaysia, ada ormas-ormas gabungan, kita ada presidium, ada pimpinan ormas, semuanya juga melihat kasus ini juga tidak wajar, artinya sangat tidak mungkin dilakukan oleh warga Malaysia atau negara Malaysia, tidak mungkin, jauh. Jadi jangan diperbesar lagi ya, kita cukupkan dengan ranah bahwa ini pelaku oknum, kita menghukum nantinya adalah menindak adalah oknumnya. Dan dua negara ini bahkan di akhir-akhir ini tidak ada isu panas apapun ya yang melibatkan konflik dua negara yang serumpun ini gitu. Bahkan mungkin kasus-kasus yang bisa dibilang memicu saja sebelumnya dari analis politikus Malaysia ya, kami saksikan di TV One itu malah tidak terjadi gitu loh. Jadi hal ini juga bisa menjadi salah satu penguat bahwa ini sekali lagi adalah perilaku oknum yang kemudian ingin memecah belah persatuan dalam konteks people of Indonesia and Malaysia. So teman-teman, itu saja tanggapan dari seorang warga negara Indonesia yang hidup di Malaysia dan mencintai kedua negara ini dengan sepenuh hati dalam konteks bahwa dua negara ini serumpun ya, kemudian bahkan mayoritas juga muslim ya, dan dua-duanya dia kekuatan besar di ASEAN. Kedepan ini sebenarnya pertanyaan mendasar adalah siapa yang diuntungkan atas kasus parodi menghina lagu negara kebangsaan Indonesia ini. Nah, itu perlu dicari tahu ya. Kita dukung pihak-pihak yang berwenang untuk menindak secara adil, proporsional dan profesional. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.